Shalom, selamat sore, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam pelajaran katekismus yang ke-46 dengan bunyi pertanyaan, apakah perjamuan kudus itu? Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ini merupakan sebuah pertanyaan yang sungguh sangat menarik. Mengapa? Karena perjamuan suci ini merupakan suatu hal yang indah, di mana ketika Tuhan Yesus melakukan perjamuan terakhirnya bersama dengan murid-murid, di sana Tuhan Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka melakukannya sebagai peringatan akan kematian Tuhan Yesus Kristus. Dan Paulus mengutipnya dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Demikian kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, seberapa penting sih perjamuan kudus itu? Yang pertama, saya mau ajarkan kepada setiap kita jemaat-jemaat Tuhan bahwa perjamuan suci itu merupakan sebuah perintah daripada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita membaca dalam ayat yang ke-23 berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Ini menandakan bahwa sebuah perintah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, ya. Sehingga pada malam perjamuan terakhir Yesus bersama murid-murid, Yesus berkata, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sehingga Paulus mengutip perkataan Yesus dan menulisnya dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26 dan mengajarkan kepada jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Korintus supaya mereka mengingat akan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Poin yang kedua, yang pertama adalah perintah Tuhan, yang kedua adalah tindakan memorial, ya, tindakan memorial di mana kita mengingat akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kalau kita mempelajari lebih dalam lagi perjamuan suci ini, kalau kita melihat hari-hari ini banyak orang yang mendewakan perjamuan suci. Jadi roti dan anggur yang diambil dan dibuat untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Namun pada kesempatan sore hari ini, izinkan saya untuk berkata bahwa perjamuan suci merupakan sebuah tindakan memorial kita sebagai anak-anak Tuhan, demi kita mengingat akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dia menyelamatkan hidup kita, ya, sebagai bentuk ucapan syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan karena Dia telah mati di atas kayu salib, menyelamatkan kita, mengangkat kita dari lumpur dosa, membasuh kita dan menjadikan kita manusia-manusia baru. Nah, itu yang kedua, teman-teman Bapak Ibu berkati Tuhan. Dan yang terakhir, kita akan baca dalam ayat yang ke-26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi perjamuan suci juga dapat berarti kita memberitakan Injil. Sebab Paulus berkata dalam 1 Korintus 11 ayat 26 berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, perjamuan suci bukan hanya sebuah tindakan kita, sebuah perbuatan kita untuk kita dilayakkan oleh Tuhan, tetapi merupakan sebuah tindakan nyata kita untuk kita memberitakan Injil dalam setiap kehidupan kita. Jadi marilah sebagai anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan, kita mengingat bahwa perjamuan suci merupakan perintah Tuhan. Yang kedua merupakan tindakan memorial, kita mengingat akan pengorbanan Tuhan. Dan yang ketiga, perjamuan suci merupakan sebuah
tindakan nyata kita dalam kita memberitakan bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit dan telah naik ke surga, menyediakan tempat buat kita semua anak-anak Tuhan. Puji Tuhan, biarlah kebenaran ini menguatkan kita